Halo mahasiswa online, saya ZID, dosen online yang siap membantu belajar Civil 3D lebih mudah dan seru. Selamat datang di channel pembelajaran kita. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk desain jalan, yaitu assembly di Civil 3D. Bagaimana caranya memvisualisasikan assembly dengan elemen sederhana seperti jalur lalu lintas dan bahu jalan? Semua akan kita bahas di video ini. Jadi, siapkan kopi atau teh, dan mari belajar dengan semangat. Let's go! Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, kali ini, kita akan mengenal salah satu elemen kunci dalam desain jalan, yaitu assembly. Apa itu assembly? Bagaimana penggunaannya dalam proses desain jalan? Dan mengapa ini menjadi bagian penting dalam pembuatan model jalan 3 dimensi? Semua pertanyaan ini akan kita bahas secara ringkas namun mendalam. Mari kita mulai. Assembly dalam Autodesk Civil 3D adalah representasi melintang dari struktur jalan. Ini mencakup berbagai elemen penting, seperti jalur lalu lintas, bahu jalan, saluran drainase, dan elemen perkerasan lainnya. Bayangkan assembly sebagai potongan kecil yang menunjukkan detail bagaimana jalan Anda akan terlihat jika dipotong secara vertikal. Assembly menjadi alat yang sangat berguna untuk memodelkan struktur jalan secara akurat, memastikan setiap elemen sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Melalui assembly, konsultan perencana dapat mengatur elemen-elemen ini, sehingga menciptakan jalan yang tidak hanya estetis tetapi juga aman, efisien, dan tahan lama. Pertama, mari kita bahas sub-assembly. Sub-assembly adalah elemen dasar penyusun assembly. Setiap sub-assembly mewakili satu bagian jalan, seperti jalur lalu lintas, bahu jalan, atau saluran drainase. Sub-assembly ini memiliki berbagai parameter yang dapat Anda sesuaikan, seperti lebar jalur, kemiringan bahu jalan, atau ketebalan lapisan perkerasan. Tool Palette Civil 3D menyediakan berbagai jenis sub-assembly standar yang bisa langsung digunakan. Namun, untuk desain yang lebih kompleks, Anda dapat membuat sub-assembly khusus menggunakan sub-assembly composer. Dengan fleksibilitas ini, Anda bisa memastikan setiap detail jalan sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek Anda. Selanjutnya adalah baseline. Baseline adalah garis referensi yang menentukan posisi assembly di sepanjang alignment jalan. Alignment ini mencakup tikungan, garis lurus, atau transisi, yang semuanya penting dalam desain geometris jalan. Dengan baseline, Anda dapat memastikan bahwa elemen melintang jalan, seperti jalur lalu lintas atau drainase, terintegrasi secara konsisten dengan elemen longitudinal, seperti elevasi atau gradien. Ini membantu menjaga akurasi desain dari awal hingga akhir proyek. Targeting adalah komponen yang memungkinkan assembly beradaptasi dengan elemen lain dalam proyek desain. Misalnya, bahu jalan bisa terhubung langsung dengan permukaan tanah existing, atau jalur lalu lintas bisa disesuaikan dengan elevasi tertentu. Dengan targeting, desain Anda menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan, terutama di area tanjakan, turunan, atau lokasi dengan kontur tanah yang kompleks. Komponen terakhir adalah integrasi assembly ke dalam koridor. Assembly yang Anda buat akan diulang sepanjang alignment jalan dengan interval tertentu untuk membentuk koridor. Koridor ini adalah representasi 3 dimensi penuh dari jalan Anda, mencakup cross-section, volume tanah, hingga dokumentasi teknis. Dengan koridor, Anda dapat memvisualisasikan jalan secara lebih jelas dan melakukan analisis mendalam terhadap desain Anda. Salah satu jenis assembly yang sering digunakan adalah single carriageway. Assembly ini dirancang untuk jalan dengan satu jalur lalu lintas di setiap arah, cocok untuk jalan desa atau jalan dengan lalu lintas rendah. Untuk jalan dengan volume lalu lintas yang lebih tinggi, seperti jalan raya atau jalan tol, dual carriageway menjadi pilihan. Assembly ini mencakup 2 jalur lalu lintas yang dipisahkan oleh median, serta elemen tambahan seperti bahu jalan dan sistem drainase. Assembly khusus seperti intersection assembly dirancang untuk persimpangan jalan. Elemen tambahan,
seperti jalur belok atau elemen keamanan, memastikan desain yang aman dan efisien di area pertemuan kendaraan. Dengan memahami assembly dalam Autodesk Civil 3D, Anda memiliki fondasi yang kuat untuk mendesain jalan yang presisi dan efisien. Assembly membantu memastikan setiap elemen jalan saling terhubung dan sesuai dengan kondisi lapangan. Terima kasih telah menyimak video ini, dan jangan lupa untuk melanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang tahapan visualisasi assembly pada Civil 3D. Langkah ini akan sedikit lebih panjang, maka cermati setiap langkahnya. Langkah pertama yakni membuat sumbu jalan. Kita langsung saja ke layar kerja Drawing 1 dan klik kiri Home pada toolbars. Kemudian klik kiri ikon Assembly, dan pilih Create Assembly, maka akan muncul window Create Assembly. Pada window Create Assembly, nama assembly dapat diubah, namun ini opsional. Kali ini akan saya ubah menjadi potongan melintang, Next Counter, CP, yang nantinya assembly saya akan menjadi potongan melintang 1. Pada window Create Assembly, perhatikan Assembly Type, pilih tipe potongan melintang jalan sesuai perencanaan antara Undivided Crowned Road, atau jalan tidak terbagi, dengan kemiringan jalan mengarah kedua sisi jalan, kanan dan kiri, Undivided Planar Road atau jalan tak terbagi, dengan kemiringan jalan mengarah ke salah satu sisi jalan, Divided Crowned Road atau jalan terbagi, dengan kemiringan jalan kedua sisi jalan, kanan dan kiri, atau Divided Planar Road, yakni jalan terbagi dengan kemiringan jalan mengarah ke salah satu sisi jalan. Dalam panduan ini dicontohkan menggunakan tipe potongan melintang jalan Undivided Crowned Road, atau jalan tidak terbagi dengan gambaran kemiringan jalan mengarah ke sisi luar jalan, atau tepi jalan untuk masing-masing sisi. Pada window Create Assembly, klik kiri OK. Lalu, cari area kosong pada area Drawing 1 untuk meletakkan potongan melintang 1 dan klik kiri di area tersebut, maka akan muncul Assembly, potongan melintang 1. Bentuknya seperti centerline jalan berwarna oranye, untuk menggambar lapis perkerasan jalan, median, drainase, dan bahu jalan atau bangunan pelengkap jalan lainnya. Langkah kedua, mari kita mulai dengan menggambar badan jalan kita. Saran saya, jika tipe jalan kalian terbagi, gambarlah median jalan terlebih dahulu, namun kali ini saya contohkan jalan tak terbagi. Lanjut, klik kiri Home pada toolbars dan pada subtoolbars Palettes, klik kiri ikon Tool Palettes ini, maka akan muncul window Tool Palettes, Civil Matrix Sub-Assemblies. Pada window Tool Palettes, Civil Matrix Sub-Assemblies, klik kiri Lens dan pilih Lens Super Elevation AOR, maka muncul window Properties. Pada window Properties perhatikan bagian Advance, kemudian Parameters. Untuk menggambar lapis perkerasan lentur, diperlukan desain rencana lapis perkerasan lentur, dengan tebal setiap lapisan perkerasannya, kemudian kondisi lingkungan berdasarkan perencanaan, baik sisi kiri dan kanan jalan serta tipe jalan terbagi atau tak terbagi. Kali ini, saya contohkan parameter desain perencanaan jalan yang akan kita visualisasikan, yakni jalan arteri, 2 lajur, 2 arah tak terbagi atau biasa kita sebut 2/2 TT. Sisi kiri kanan adalah area pegunungan. Tebal lapis perkerasan hasil desain menggunakan metode analisa komponen, yakni terdiri dari lapis permukaan dengan tebal 10 cm, dan menggunakan laston. Kemudian untuk lapis pondasi atas, setebal 20 cm, menggunakan tanah yang distabilisasi dengan kapur dan tebal lapis pondasi bawah, setebal 28 cm, menggunakan sirtu kelas A. Oke, kita langsung saja ke bagian Properties, dan ubah bagian Side, Left untuk sisi kiri, dan Right untuk sisi kanan. Kita gambar sisi kiri terlebih dahulu ya. Untuk width atau lebar jalan, kita ubah selebar 3,5 meter. Default slope, tetap -2%. Nah, untuk pavement one depth adalah tebal lapis permukaan 1,
kita isikan 0,1 meter atau 10 cm. Dan pavement to depth yakni tebal lapis permukaan 2, kita nolkan. Untuk base depth yakni tebal lapis pondasi atas, kita isikan 0,2 meter atau 20 cm. Dan sub-base depth yaitu tebal lapis pondasi bawah setebal 0,28 meter atau 28 cm. Oke, untuk perencanaan badan jalan sederhana ini sudah selesai. Untuk parameter lainnya, dapat disesuaikan dengan data perencanaan ya. Ketika data perencanaan tebal lapis perkerasan sudah dimasukkan dalam parameters, kita klik kiri pada centerline road bagian sisi kiri, maka akan terbentuk potongan melintang lapis perkerasan jalan sisi kiri. Untuk yang sisi kanan, kita ubah saja baris side menjadi right. Kemudian, klik kiri pada centerline road bagian sisi kanan, maka akan terbentuk potongan melintang lapis perkerasan jalan sisi kiri dan kanan. Klik kiri ikon silang ini untuk keluar dari window properties. View, panjang sekali ya, ini masih badan jalannya. Untuk menambahkan bahu jalan, klik kiri pada tool palettes, Civil Matrix Sub-Assemblies bagian Shoulders dan pilih Shoulder Extend Sub-Base atau sesuai perencanaan, maka akan muncul window properties lagi. Pada window properties, perhatikan bagian Advanced Parameters. Untuk tebal pavement 1 depth, pavement 2 depth, base depth, dan sub-base depth sesuaikan dengan rencana atau dapat menggunakan data tebal yang sama dengan tebal lapis di badan jalan. Ada yang masih ingat? Oke, saya ulangi kembali. Untuk sisi kiri, saya ubah side menjadi left. Dan untuk shoulder width atau lebar bahu, selebar 1,5 meter. Default shoulder slope, tetap minus 6%. Nah, untuk pavement 1 depth adalah tebal lapis permukaan 1. Kita isikan 0,1 meter atau 10 cm. Dan pavement to depth yakni tebal lapis permukaan 2, kita nolkan. Untuk base depth yakni tebal lapis pondasi atas, kita isikan 0,2 meter atau 20 cm. Dan sub-base depth yaitu tebal lapis pondasi bawah setebal 0,28 meter atau 28 cm. Kemudian, jika parameter sudah diisikan seluruhnya, klik kiri pada lingkaran pada sisi ujung kiri atas lapis perkerasan bagian sisi kiri, dan akan terbentuk potongan melintang lapis perkerasan jalan dengan tambahan bahu jalan sisi kiri. Untuk yang sisi kanan, kita ubah saja baris side menjadi right. Lalu klik kiri pada lingkaran pada sisi ujung kanan atas lapis perkerasan bagian sisi kanan, dan akan terbentuk potongan melintang lapis perkerasan jalan dengan tambahan bahu jalan sisi kiri dan kanan. Klik kiri ikon silang ini untuk keluar dari window properties. Untuk menambahkan bagian sisi kiri dan kanan jalan, klik kiri pada tool palettes, Civil Matrix Sub-Assemblies bagian Daylight dan pilih Daylight Basin atau sesuai perencanaan, maka akan muncul window properties. Pada window properties, sesuaikan dengan perencanaan sesuai kondisi tebing atau lembah sisi kiri kanan jalan atau pada panduan ini, tidak ada perubahan. Untuk menambahkan sisi kiri jalan, perhatikan pada parameters. Pada baris, side, apakah sudah menunjukkan left? Jika masih bertuliskan right, maka ubah menjadi left. Kemudian klik kiri pada lingkaran pada sisi ujung bahu jalan bagian sisi kiri. Untuk yang sisi kanan, kita ubah saja baris side menjadi right. Jika sudah,
klik sisi ujung kanan bahu jalan. Maka akan terbentuk potongan melintang lapis perkerasan jalan dengan tambahan bahu jalan dan lahan sisi kiri dan kanan jalan. Klik kiri ikon silang ini untuk keluar dari window Properties. Yuk kita minum kopi terlebih dahulu, sambil melihat hasil assembly kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini hingga akhir. Kita sudah membahas apa itu assembly dalam Civil 3D, komponen-komponen utamanya, hingga bagaimana perannya dalam desain jalan. Dengan memahami assembly, kalian tidak hanya bisa memodelkan potongan melintang jalan secara akurat, tetapi juga menciptakan desain yang efisien dan sesuai standar teknis. Jangan lupa untuk terus eksplorasi fitur-fitur Civil 3D yang lainnya agar semakin mahir dalam dunia desain infrastruktur. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar, saya akan berusaha menjelaskannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat belajar. Ingat, keahlian kalian adalah investasi untuk masa depan. Selamat berkarya. Saya tahu Anda sudah menunggu pantun dari saya. Oke, saya berikan 2 pantun di video kali ini. Jalan terbangun, desain terencana. Civil 3D, bantu wujudkan visi. Semangat belajar tak boleh mereda. Kesuksesan hadir di masa yang pasti. Pagi cerah, menyambut hari baru. Membawa semangat belajar yang hakiki. Jangan lupa tinggalkan komentar yang seru. Kita bertemu lagi di video berikutnya nanti. Jangan lupa like, subscribe dan berikan komen yang mendukung supaya channel ini terus berkembang. See you!